Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Migradani, peserta Latsar CPNS 2021, Kementerian Agraria Tata Ruang atau Bapeten Pertanahan Nasional, golongan 2, kelompok 3, angkatan ke-7. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat hasil rangkuman saya tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai akuntabilitas. Yang pertama, mampu mengambil pilihan-pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, meliputi hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua yaitu membutuhkan laporan, seperti laporan kinerja, individu, kontrak kerja, institusi, yaitu lakib. Yang ketiga yaitu membutuhkan konsekuensi. Konsekuensi seperti sanksi dan penghargaan. Yang keempat yaitu memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima yaitu berorientasi pada hasil. Hubungan dua pihak antara hasil yang diharapkan aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas memiliki piramida. Yang pertama yaitu akuntabilitas stakeholders, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Yang kedua, akuntabilitas organisasi berupa hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, seperti kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas individu, seperti hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang terakhir, akuntabilitas personal, seperti nilai-nilai yang ada pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama akuntabilitas kejujuran dan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, akuntabilitas proses, apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal tujuan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur administrasi. Yang ketiga yaitu akuntabilitas program, apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Yang keempat yaitu akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, PNS harus siap dan bijak dalam mengambil keputusan seperti: 1. Memastikan tindakan dan keputusannya berimbang dan tidak bias. Yang kedua, tindakan adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process. Yang ketiga, akuntabel dan transparan. Yang keempat, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. Yang kelima, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik atau kode. Yang terakhir, sektor publik etika sesuai dengan organisasinya mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan.
Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, saya merangkum beberapa ini. Yang pertama integritas, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga transparansi, yang keempat konsistensi, yang kelima keadilan, yang keenam kepemimpinan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah dan juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, yang kedua hasrat untuk mencapai kemerdekaan, yang ketiga hasrat untuk mencapai keaslian, yang keempat yaitu hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Dalam nasionalisme ini, seorang aparatur sipil negara harus mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, serta outcome dalam kegiatan sehari-hari seperti sila pertama, outcome-nya yaitu jujur dan mempunyai integritas. Yang kedua, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Yang sila kedua, mengikuti aturan norma yang berlaku, menghargai sesama makhluk hidup. Sila ketiga, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Yang keempat, memusyawarakan sesuatu masalah untuk mencapai hasil mufakat, siap menang tetapi juga siap kalah. Yang kelima, gotong royong, bersikap adil, tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama seseorang. Setelah itu yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan mempunyai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Nilai-nilai wawasan kebangsaan. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10 tentang aparatur sipil negara. ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Selanjutnya, asas penyelenggaraan dapat disimpulkan bahwa aparatur sipil negara sebagai pelayan publik harus 1. Bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya menggarisbawahi mengupayakan situasi damai dapat diartikan sebagai bersikap netral dan adil. Yang kedua, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan diskriminatif. Yang ketiga, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi rangkuman ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.